Di sini saya akan menjelaskan mengenai cedera olahraga. Cedera olahraga memiliki arti yang luas, mengacu pada jenis cedera yang terjadi selama olahraga atau latihan. Cedera olahraga adalah segala bentuk ruda paksa atau trauma sebagai akibat berolahraga. Cedera olahraga terjadi karena ketidakmampuan jaringan otot, persendian tendon dan kulit, serta organ tubuh lainnya dalam menerima beban latihan pada saat berolahraga. Baik beban berulang yang terjadi secara terus-menerus atau beban langsung akibat trauma. Cedera olahraga mencakup seperempat dari semua cedera yang terkait pada anak-anak dan remaja. Dan insiden ini meningkat karena meningkatnya partisipasi olahraga oleh orang-orang dari berbagai kalangan umur. Namun sayangnya peningkatan aktivitas olahraga pada masyarakat tanpa disertai pengetahuan yang baik dan benar tentang proses pemanasan, aktivitas olahraga yang benar, dan penggunaan peralatan olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik yang dimilikinya. Penyebab cedera olahraga. Penyebab cedera olahraga secara garis besar dikategorikan menjadi dua. 1. Overuse injury atau cedera karena gerakan berulang. Salah satu penyebab cedera olahraga adalah overuse injury. Overuse injury disebabkan oleh gerakan berulang yang terlalu banyak dan terlalu cepat dan dalam waktu yang lama. Gejala cedera dapat terjadi secara perlahan dalam waktu yang relatif lebih lama, sehingga sering penderita tidak menyadari penyebabnya, namun dapat juga timbul tiba-tiba akibat faktor pemicunya sebenarnya telah terjadi sejak lama. Yang kedua, traumatic injury. Penyebab cedera olahraga lain adalah cedera traumatik. Cedera traumatik adalah cedera yang disebabkan adanya benturan atau trauma secara langsung atau akibat adanya gerakan yang tiba-tiba dan melebihi kemampuan. Gejala cedera karena traumatik yaitu jatuh, tertendang lawan main, dan lain sebagainya. Umumnya terjadi secara tiba-tiba dengan manifestasi dan menyebabnya jauh lebih jelas terlihat. Cedera terjadi umumnya lebih berat untuk tingkat kerusakannya, seperti patah tulang, dislokasi, robekan tendon, ligamen, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan faktor resiko cedera olahraga, kondisi individu perorangan atau umur. Usia menjadi salah satu faktor risiko cedera. Cedera olahraga banyak terjadi pada orang usia lanjut karena kemampuan fungsi tubuh, elastisitas dari jaringan tubuh, atau kekuatan dan daya tahan akan menurun setelah usia 30 tahun. Sehingga lebih berisiko mengalami cedera. Namun, anak-anak dan remaja juga rentan mengalami cedera olahraga karena proses pertumbuhannya belum selesai. Aktivitas yang berlebihan dengan beban yang tinggi dapat merusak titik pertumbuhan yang dapat pada tulang-tulang panjang mereka. Insiden cedera olahraga pada anak-anak dan remaja akibat aktivitas olahraga maupun kegiatan rekreasi pada salah satu penelitian di luar negeri. Jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu faktor risiko cedera olahraga. Perempuan lebih rentan mengalami cedera olahraga dibandingkan laki-laki karena perbedaan struktur anatomi dan kemampuan fisiologi. Karakter. Tipe kepribadian dan karakter menjadi resiko mengalami cedera olahraga. Pemanasan dan pendinginan. Setiap akan melakukan aktivitas olahraga dianjurkan untuk melakukan pemanasan, dan setelah proses pendinginan, pemanasan yang kurang baik akan mempengaruhi kesiapan dan kelenturan otot tubuh dalam menerima beban saat berolahraga, dan pendinginan
kurang sempurna juga akan meningkatkan resiko untuk terjadinya cedera. Kelainan postur. Beberapa hal lain menjadi faktor resiko cedera olahraga, yaitu tubuh yang kurang sehat, kelelahan dan berat badan berlebihan. Kondisi-kondisi ini akan memudahkan terjadinya cedera. Sarana olahraga. Peralatan yang bentuk dan ukurannya tidak sesuai dengan masing-masing individu akan memudahkan terjadinya cedera. Karakteristik olahraga. Setiap jenis olahraga akan memiliki risiko untuk terjadinya cedera. Risiko cedera akibat penggunaan overuse injury lebih sering mengenai bagian tubuh yang lebih banyak digunakan, sementara cedera karena trauma langsung dapat terjadi pada semua bagian tubuh. Oleh karena itu, bila diperlakukan dapat menggunakan pelindung tubuh sesuai kebutuhan. Dampak negatif berolahraga. Adapun dalam jangka pendek, yaitu yang pertama, kelelahan. Olahraga yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan tenaga kita habis terkuras. Jika tenaga habis terkuras, maka tubuh akan merasa lemas, mual, bahkan tidak ada tenaga lagi untuk melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, yaitu nyeri otot. Olahraga yang dilakukan terlalu lama dapat menyebabkan otot-otot kesakitan, sendi, tulang, bahkan beberapa bagian tubuh lainnya akan terasa nyeri, bahkan cedera jika ada otot-otot yang dilakukan secara berlebihan. Adapun dampak dalam jangka panjang, yang pertama, melemahnya sistem kekebalan tubuh. Tubuh akan memulihkan dirinya sendiri akibat kelelahan setelah berolahraga jika beristirahat di malam hari. Namun, jika kamu kecanduan berolahraga yang mengakibatkan susah tidur, maka lama-kelamaan sistem kekebalan tubuh kamu akan menurun. Yang kedua, tidak baik bagi kesehatan jantung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari Jerman, olahraga dengan intensitas yang tinggi dapat meningkatkan risiko kematian akibat serangan jantung atau stroke bagi yang pengidap penyakit jantung. Namun, olahraga yang berlebihan juga dapat melemahkan jantung kamu. 3 dampak negatif berlebihan berolahraga. Yang pertama, nyeri otot. Yang kedua, sakit punggung. Yang ketiga, susah tidur. Olahraga yang cocok sesuai usia. Yang pertama, remaja dan usia 20, yaitu olahraga aerobik dan kardio. Yang kedua, usia 30, olahraga yang cocok yaitu bersepeda santai dan jogging. Dan ketiga yaitu usia 40-an, olahraga yang cocok yaitu restorasi untuk latihan mengangkat beban. Yang keempat, usia di 50, olahraga yang cocok yaitu latihan beban 2 kali seminggu.